Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan ini akan dibahas materi mengenai kerusakan dan pengawetan bahan makanan oleh kelompok 4. Adapun anggota dari kelompok 4 ada Inge Laras Pramudita, Safitri Nurul Hidayah, dan Yustika Berlianti Mara. Untuk pembahasan pertama mengenai kerusakan bahan makanan akan dibahas oleh saudari Inge Laras Pramudita. Dipersilahkan. Baik, di sini saya akan menjelaskan pengertian dari kerusakan dan pengawetan bahan makanan. Yang pertama adalah kerusakan bahan makanan. Apa sih itu kerusakan bahan makanan? Jadi, kerusakan bahan makanan itu diartikan sebagai perubahan sensorik atau indera peraba, penglihatan, penciuman, ataupun rasa, di mana dianggap tidak diterima oleh konsumen. Kerusakan dapat terjadi pada setiap tahap sepanjang rantai makanan. Kerusakan mungkin timbul dari kerusakan serangga, kerusakan fisik, aktivitas enzim pada jaringan hewan atau tumbuhan, atau karena infeksi mikroba. Kerusakan pangan dapat berupa jumlah atau kuantitas yang berkurang atau penurunan kualitas. Selanjutnya adalah pengawetan bahan makanan. Jadi, pengawetan bahan makanan adalah cara yang digunakan untuk membuat makanan memiliki daya simpan yang lama dan mempertahankan sifat-sifat fisik dan kimia makanan. Dalam mengawetkan makanan harus diperhatikan jenis yang diawetkan, keadaan, bahan makanan, cara pengawetan, dan daya tarik produk pengawetan makanan. Baik, selanjutnya adalah faktor penyebab kerusakan bahan makanan. Yang pertama, pencemaran oleh pestisida, mikroorganisme patogen, logam berat, dan sebagainya. Yang kedua, termakan oleh hama gudang seperti tikus ataupun kecoa. Yang ketiga, penggunaan bahan yang tidak efisien yang ditimbulkan karena pemanenan atau penyembelihan hewan yang belum cukup umur. Yang keempat, pembusukan atau kerusakan makanan karena aktivitas mikroorganisme. Yang kelima, waktu tenggang sebelum konsumsi. Yang keenam, kesalahan penanganan pangan. Yang ketujuh, kondisi lingkungan yang kurang terkontrol. Yang kedelapan, faktor intern genetik. Baik, selanjutnya adalah ciri dari kerusakan bahan makanan. Apa saja sih ciri dari kerusakan bahan makanan? Yang pertama, tekstur dari keras menjadi lunak, contohnya kentang, wortel, ubi jalar, dan yang lain-lain. Yang kedua, tekstur dari lunak menjadi keras, contohnya tepung. Yang ketiga, tekstur dari kentang menjadi encer, contohnya telur dan produk-produk jelly. Yang keempat, rasa menyimpang, contohnya sirup menjadi asam dan minyak goreng menjadi tengik. Yang kelima, aroma menyimpang, contohnya itu telur, ikan, dan daging menjadi busuk. Yang keenam, penampakan secara visual itu menyimpang, contohnya daging ataupun ikan yang berlendir dan adanya jamur pada roti. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Selanjutnya adalah materi mengenai cara pencegahan kerusakan bahan makanan. Yang pertama ada kerusakan mikrobiologis. Ya ini dapat dicegah dengan pemanasan yang cukup untuk bahan makanan yang diawetkan. Selanjutnya dapat dimasukkan ke dalam lemari pendingin atau freezer untuk bahan makanan yang tidak diberi bahan pengawet. Dan yang ketiga dapat dikeringkan agar bakteri tersebut tidak dapat hidup. Selanjutnya ada kerusakan biologis, yaitu yang pertama dapat dicegah dengan membungkus buah-buahan dengan kantong yang terbuat dari kertas, plastik, ataupun kain, supaya serangga tidak dapat masuk ke dalam buah tersebut. Lalu yang kedua, supaya tidak dimakan tikus, maka buah-buahan atau bahan pangan itu dimasukkan ke dalam wadah. Selanjutnya ada kerusakan fisiologis. Yang pertama dapat dicegah dengan memisahkan buah-buahan yang matang dan dengan buah-buahan yang belum matang. Selanjutnya dimasukkan ke dalam lemari pendingin agar buah-buahan itu tidak cepat masak. Karena pendinginan ini dapat menginaktifkan enzim. Selanjutnya ada prinsip pencegahan kerusakan biologis, yaitu mencegah kerja enzim atau mematikan enzim. Selanjutnya ada kerusakan fisik. Dapat dicegah dengan pemanasan yang tidak terlalu panas suhunya dan pendinginan yang tidak terlalu dingin. Karena bahan pangan
mempunyai suhu pendinginan optimum agar tidak mengalami kerusakan. Yang kedua, dapat dilakukan dengan pengeringan. Ini pengeringan harus sering dibolak-balik agar merata dan air dapat keluar lebih banyak. Yang ketiga, pengasapan, yaitu dilakukan dengan menghindarkan dari bahan bakar yang jaraknya terlalu dekat agar diperoleh pengasapan yang optimum. Selanjutnya ada kerusakan kimia. Yang pertama, menghindarkan bahan pangan dengan oksigen. Yang kedua, menghindarkan reaksi dengan wadah bahan pangan yang terbuat dari baja. Dan yang ketiga, menghindarkan bahan pangan dari perubahan pH. Juga protein, itu jangan diberikan bahan lain yang pH-nya rendah karena dapat menggumpal. Materi selanjutnya ialah pengertian bahan tambahan pengawet. Di mana bahan tambahan pangan adalah senyawa yang sengaja ditambahkan ke dalam makanan dengan jumlah dan ukuran tertentu dan terlibat dalam proses pengolahan, pengemasan, dan atau penyimpanan. Bahan ini berfungsi untuk memperbaiki warna, bentuk, cita rasa, dan tekstur, serta memperpanjang masa simpan dari bahan tersebut. Bahan tambahan pengawet ini adalah bahan yang ditambahkan pada makanan untuk mencegah atau menghambat fermentasi, pengasaman, penguraian, dan perusakan lainnya terhadap pangan yang disebabkan oleh mikroorganisme. Bahan pengawet umumnya ini digunakan untuk memperpanjang masa simpan bahan makanan yang memiliki sifat mudah rusak. Bahan ini dapat menghambat atau memperlambat proses degradasi bahan pangan terutama yang disebabkan oleh faktor biologi. Yakni penggunaan pengawet dalam makanan itu harus tepat, baik jenis maupun dosisnya. Yakni suatu bahan pengawet ini mungkin efektif untuk mengawetkan makanan tertentu, tetapi tidak efektif untuk mengawetkan makanan lainnya karena makanan memiliki sifat yang berbeda-beda, sehingga mikroba perusak yang akan dihambat pertumbuhannya itu juga berbeda-beda. Baik, materi selanjutnya ialah mengenai teknik dan cara pengolahan dan pengawetan. Teknik pengolahan adalah cara untuk mengawetkan makanan pada bahan makanan hewani agar bisa lebih tahan lama. Pengawetan ini memerlukan berbagai teknik pengolahan. Misalnya dapat diolah menjadi makanan baru, menggunakan teknik penyimpanan, hingga memanfaatkan faktor fisik maupun kimia. Ada beberapa teknik pengolahan dan pengawetan makanan yang dapat dilakukan, antara lain yang pertama ada pengeringan. Teknik pengeringan ialah proses mengeluarkan atau menguapkan sebagian besar kandungan air melalui penggunaan energi panas. Yakni kandungan air di dalam bahan pangan tersebut dikurangi sehingga mikroorganisme di dalamnya itu tidak dapat tumbuh lagi. Cara pengeringan ini dapat dilakukan dengan menjemur atau memanaskan makanan yang ingin diawetkan. Selanjutnya ada pengawetan dengan suhu rendah. Teknik pendinginan ialah penyimpanan bahan pangan di atas suhu pembekuan. Sedangkan pengawetan dengan pembekuan adalah penyimpanan bahan pangan dalam keadaan beku. Pendinginan dapat mengawetkan bahan makanan selama beberapa hari atau minggu, tergantung pada macam bahan pangan. Sedangkan pembekuan ini dapat mengawetkan bahan makanan sekitar beberapa bulan atau bahkan lebih. Selanjutnya ialah teknik pengemasan. Teknik pengemasan merupakan pengolahan makanan yang memiliki fungsi untuk mengawetkan makanan
mencegah kerusakan mekanis, dan perubahan kadar air. Selanjutnya ada penggaraman. Penggaraman biasanya digunakan untuk mengawetkan ikan dan telur. Pengawetan makanan menggunakan garam ini biasanya disebut dengan pengasinan. Sebab makanan yang diawetkan itu dengan cara menambahkan garam pada bahan makanan tersebut. Kadar garam yang tinggi itu dapat menghambat mikroorganisme yang membuat makanan cepat membusuk. Selanjutnya ada pengasapan, yakni cara mengawetkan dengan pengasapan dilakukan dengan menaruh makanan di dalam sebuah tempat yang kemudian akan diasapi dari bawah. Pengasapan ini biasanya dilakukan untuk mengawetkan ikan atau makanan laut. Selanjutnya ada penambahan bahan pengawet lain, yakni pengawetan makanan juga dilakukan dengan menambahkan bahan pengawet, misalnya enzim paparin, enzim bromelin, asam sitrat, dan lainnya. Namun bila akan menggunakan bahan pengawet, jangan lupa untuk memakai pengawet yang aman khusus untuk makanan. Baik, untuk materi yang selanjutnya yaitu mengenai tujuan pengawetan bahan makanan. Adapun tujuan dari pengawetan bahan makanan adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu menjaga rasa, tekstur, kualitas, dan nilai gizi makanan. Yang kedua, mengurangi pemborosan kelebihan makanan. Ketiga, mengatasi kekurangan produksi akibat musim. Keempat, mempertahankan aksesibilitas produk untuk waktu yang lebih lama, bahkan di tempat-tempat di mana makanan tersebut tidak diproduksi. Yang kelima, mengawetkan bahan makanan selama transportasi. Dan yang keenam, memudahkan penanganan bahan makanan. Lalu yang selanjutnya yaitu mengenai cara pengawetan makanan secara biologis, kimiawi, dan fisika. Metode pengawetan bahan makanan atau upaya penambahan masa simpan dapat dilakukan dengan metode-metode tertentu. Metode pengawetan ini dibagi menjadi 3 golongan, yaitu pengawetan secara biologis, secara kimiawi, dan secara fisika. Yang pertama yaitu mengenai pengawetan secara biologis. Teknik pengawetan ini yaitu dengan menambahkan mikroorganisme untuk membantu makanan lebih awet. Contoh dari pengawetan secara biologi ini yaitu fermentasi bakteri dan fermentasi enzim. Untuk fermentasi bakteri, menggunakan mikroorganisme seperti bakteri dalam prosesnya, di mana metabolisme dari mikroba tersebut menyebabkan perubahan secara biokimia, seperti terpecahnya zat gizi yang kompleks menjadi lebih sederhana dari sebelumnya. Selain itu, hasilnya pun akan berubah, baik secara rasa, aroma, warna, dan penampilan dari produk asalnya. Contoh dari fermentasi bakteri ini adalah yogurt dan kimchi. Untuk fermentasi enzim, proses ini memposisikan enzim sebagai pemeran utama dari proses. Enzim yang sering digunakan yaitu enzim lipase, protease, dan amilase. Nah, berbagai enzim tersebut akan menghidrolisis polisakarida, lemak, maupun protein yang ada pada pangan menjadi sebuah komponen sederhana, seperti halnya karbon dioksida, asam amino, asam lemak, dan lain sebagainya. Sehingga hal tersebut mampu menyebabkan produk memiliki cita rasa, aroma, maupun tekstur yang berbeda dari produk yang sebenarnya. Lalu selanjutnya yaitu pengawetan secara kimiawi. Nah, pengawetan ini dilakukan dengan cara menambahkan beberapa zat kimiawi, contohnya gula, garam, dan zat sintetis. Yang termasuk dalam teknik pengawetan kimiawi antara lain adalah pengasinan, pemanisan, dan pengawatan dengan bahan kimia. Untuk proses pengasinan, pada proses ini akan menarik air keluar dari makanan, mencegah bakteri tumbuh dan merusak makanan, serta menghambat pertumbuhan mikroorganisme pembusuk makanan. Contoh dari metode pengasinan ini bisa diterapkan pada daging, telur, ikan, dan buah-buahan. Lalu untuk pemanisan, teknik ini mirip dengan pengasinan. Makanan dikeringkan dan dikemas dengan gula. Gula bisa berupa kristal dalam bentuk meja atau gula mentah, atau berupa cairan dengan kepadatan gula tinggi seperti madu, sirup, dan molase. Contoh penerapan dari metode pemanisan ini yaitu pada susu, manisan, buah, agar-agar, dan sebagainya. Lalu selanjutnya yaitu dengan penggunaan bahan kimia.
Bahan pengawet dari bahan kimia ini berfungsi membantu mempertahankan bahan makanan dari serangan mikroba pembusuk dan memberikan tambahan rasa sedap, manis, dan pewarna. Contoh beberapa jenis zat kimia yaitu cuka, asam asetat, fungisida, antioksidan, in-package detergent, dan lain sebagainya. Untuk melindungi buah dan sayuran dari ancaman kerusakan pasca panen untuk memperpanjang kesegaran masa pemasaran. Lalu yang selanjutnya itu mengenai pengawetan secara fisika. Nah, teknik pengawetan secara fisika ini adalah teknik yang menggunakan intervensi secara fisik. Yang tergolong ke dalam pengawetan fisika adalah pendinginan, pemanasan, pembekuan, pengasapan, pengeringan, iradiasi, dan pembuatan tepung. Untuk pembekuan, ini mirip dengan proses pendinginan. Perbedaannya terletak pada suhunya. Pada pendinginan, suhu pembekuan bahan yaitu minus 2 derajat Celcius sampai 10 derajat Celcius. Sedangkan pada pembekuan, penyimpanan bahan pangan dalam keadaan beku yaitu pada suhu 12 derajat Celcius sampai minus 24 derajat Celcius. Sedangkan untuk pembekuan cepat atau quick freezing dilakukan pada suhu minus 24 derajat Celcius sampai minus 40 derajat Celcius. Nah, pendinginan biasanya dapat mengawetkan bahan pangan selama beberapa hari atau minggu, tergantung pada macam bahan pangannya. Sedangkan pembekuan dapat mengawetkan bahan pangan untuk beberapa bulan atau kadang beberapa tahun. Perbedaan lain antara pendinginan dan pembekuan adalah dalam hal pengaruhnya terhadap keaktifan mikroorganisme di dalam bahan pangan. Selanjutnya yaitu pemanasan. Penggunaan panas dan waktu dalam proses pemanasan bahan pangan sangat berpengaruh pada bahan pangan. Beberapa jenis bahan pangan seperti halnya susu dan kapri serta daging sangat peka terhadap suhu tinggi karena dapat merusak warna maupun rasanya. Sebaliknya, komoditi lain misalnya jagung dan kedelai dapat menerima panas yang hebat karena tanpa banyak mengalami perubahan. Pada umumnya, semakin tinggi jumlah panas yang diberikan, semakin banyak mikroba yang mati. Pada proses pengalengan, pemanasan ditunjukkan untuk membunuh seluruh mikroba yang mungkin dapat menyebabkan pembusukan makanan dalam kaleng tersebut selama penanganan dan penyimpanan. Yang selanjutnya yaitu adalah metode pengeringan. Pengeringan adalah suatu cara untuk mengeluarkan atau menghilangkan sebagian air dari suatu bahan dengan menguapkan sebagian besar air yang dikandung melalui penggunaan energi panas. Biasanya kandungan air bahan tersebut dikurangi sampai batas sehingga mikroorganisme tidak dapat tumbuh lagi di dalamnya. Agar pengeringan dapat berlangsung, harus diberikan energi panas pada bahan yang dikeringkan dan diperlukan aliran udara untuk mengalirkan uap air yang terbentuk keluar dari daerah pengeringan. Yang selanjutnya itu metode iradiasi. Iradiasi adalah suatu proses fisika yang dapat dimanfaatkan dalam pengawetan untuk meningkatkan keamanan bahan pangan. Jenis iradiasi pangan yang dapat digunakan untuk pengawetan bahan pangan adalah iradiasi elektromagnetik, yaitu radiasi yang menghasilkan foton berenergi tinggi sehingga sanggup menyebabkan terjadinya ionisasi dan eksitasi pada materi yang dilaluinya. Jenis radiasi yang memiliki energi tinggi yang disebut sebagai radiasi pengion merupakan jenis radiasi yang digunakan dalam teknik pengawetan ini. Lalu yang selanjutnya yaitu metode pengasapan. Proses pengawetan dengan teknik pengasapan merupakan proses mengasapi makanan dengan cara memberikan asap yang dihasilkan dari proses pembakaran bahan-bahan tertentu seperti kayu-kayuan maupun serabut kelapa, sehingga menghasilkan makanan yang berkadar air rendah dan menjadikan makanan tersebut lebih tahan lama dalam mengalami proses metabolisme pembusukan. Nah, prinsip dari pengasapan ini yaitu memanfaatkan kombinasi pengeringan dan pemberian senyawa kimia alami dari hasil pembakaran kayu. Pembakaran akan membentuk asap dalam bentuk uap
dan butiran tar serta dihasilkan panas. Senyawa tersebut akan menempel pada permukaan makanan sehingga terbentuk aroma dan rasa yang khas pada produk dan warnanya menjadi keemasan atau kecoklatan. Untuk pembahasan yang terakhir yaitu mengenai dampak dari bahan tambahan pengawet. Setidaknya ada 5 dampak yang ditimbulkan. Yang pertama yaitu menimbulkan penyakit dalam. Sodium nitrit atau yang lebih dikenal dengan bubuk garam mineral memiliki fungsi untuk mencegah keracunan bakteri yang disebabkan oleh konsumsi daging. Senyawa dari daging yang diberikan bahan pengawet ini dapat memberikan efek samping untuk tubuh seperti masalah pada usus besar. Lalu yang kedua yaitu kelelahan. Bahan pengawet yang mengandung brominasi minyak nabati dalam minuman dan makanan ringan ini sebenarnya berfungsi untuk menstabilkan pewarna minuman dan makanan. Namun, ketika pengawet ini menumpuk dalam tubuh kita, ternyata dapat menyebabkan keracunan dengan gejala seperti kelelahan. Lalu yang ketiga yaitu naik berat badan. Pengawet juga dapat menaikkan berat badan yang disebabkan karena makanan dan minuman yang kita konsumsi memiliki kalori yang lebih yang dapat meningkatkan lemak jenuh pada tubuh kita. Lalu yang selanjutnya yaitu menurunkan daya tahan tubuh. Nah, ketika fungsi tubuh menurun, secara langsung kita akan merasakan kekurangan energi untuk menjalani hari. Hal tersebut dapat ditimbulkan karena turunnya daya tahan tubuh yang bisa disebabkan oleh pengawet makanan. Oleh karena itu, pentingnya menjaga sistem kekebalan tubuh dengan mengkonsumsi makanan dan minuman yang memberikan nutrisi bagi tubuh. Lalu yang terakhir yaitu alergi. Kandungan asam sorbat yang terdapat dalam bahan pengawet makanan dan minuman bisa menimbulkan reaksi terhadap tubuh seperti halnya alergi. Reaksi alergi ini bisa terbilang ringan, namun perlu diperhatikan juga untuk takaran yang sesuai untuk penggunaan pengawet ini dalam makanan dan minuman yang kita konsumsi agar tidak menimbulkan alergi. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok 4 mengenai kerusakan dan pengawetan bahan makanan. Apabila terdapat banyak kekurangan, kami memohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.